Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Yai, selamat pagi para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Alfiyah, masih dalam bab i'rabul fi'li ya, sekitar tentang pembahasan fi'il yang dimu'rabkan ya. Baiklah, sebelum dilanjut pada penjelasan dan pembacaan logat, marilah kita bacakan dulu baitnya bersama-sama. Mangga. Kita lanjut pada pembacaan logatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawawu sareng ari wawu kalfai eta tetep sapertos pa dina pada jadi robit jawab intupit upami maedahkeun itu wau mafhumama kana mafhumna lapad ma kala takunjal dan watudhirul jaza contoh eta tetep sapertos lapad lata kunjal dan watudhirul jaza latakun ulah kabuktosan anjeun jaldan eta anu ngaku kuatan watudhiro sarta ngadohirkeun anjeun al jazaa kana ngarasula. Enggak, sama-sama logatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih menjelaskan amil nawasib. Amil nawasib itu adalah amil yang menasabkan fi'il mudhari, maksud letter leknya. Tapi di dalam Alfiyah bisa amil nawasib itu bisa meropakan, bisa menasabkan. Ini yang nomor 8. Wal wawu dan amil nawasib wawu yang suruh pakai wawu jadi apa? Wayan suro apa? Wayan suro. Yadribu. Wayadribu. Yaftahu. Wayaftaha. Ya'lamu. Waya'lama.
Waw itu bisa menjadi amil nawasib kalpa seperti pak. Kemarin menjelaskan pak. Pak itu ada pak yang bisa jadi amil nawasib. Pertama pak jawab nafi. Yang kedua pak jawab tolab seperti amar. Kemarin sudah menjelaskan. Jadi seperti pak itu bagaimana? Pak itu adalah menasabkan fi'il mudhari wasatru wahat munasob, tapi syaratnya annya harus disimpan, harus dijabarkan oleh an yang disimpan. Yan suru sok, yan suru, payan suro, asalnya paayan suro, la tadrib jaidan, la tadrib jaidan, fa'adribuk fa'adribaka. Asalnya la tadrib jaidan, fa'an adribaka. Atau setelah amar i'tini fa'ukrimaka. Asalnya fa'an ukrimaka. Kemarin dijelaskan pak itu baik pak jawab nafi atau pak setelah pak jatolab amarna amar, menasabkannya harus disimpan dengan an yang disimpan. Yan suru sok, yan suru, wayan suro, asalnya wa ayan suro, wal wau kalpa. Wau itu adalah menasabkan kepada fi'il mudhari, dinasabkan oleh an yang disimpan. Wau seperti pak, intupid mafhuma ma'a, apabila memaidahkan makna ma'a yang disebut wau ma'iyah. Contohnya latakun jaldan, jangan kamu jangan mengaku pemberani atau orang sabar, watudhiro serta kelihatan kamu merasa takut. Jadi ari ngomong na jelema wanian tapi berangan, ulah ngomong-ngomong gede kawani, ari nyatana berangan. Koh wani tapi sienan gitu, mengaku pemberani tapi kecing. Yang menjadi contoh watudhiro. Watudhiro adalah sok wau amil nawasib, menasabkan fi'il mudhari tudhiro, dinasabkan oleh an yang disimpan. Kesimpulannya amil nawasib wau seperti amil nawasib ba. Amil nawasib ba menasabkan fi'il mudhari dengan an yang disimpan. Syaratnya
Wawunya harus mempunyai makna ma'a. Wawunya harus mempunyai makna ma'a. Atau disebut wawu ma'iyah. Contohnya waktu dirol jaja'a. Sarta yen ngadohirkeun anjeun. Kana ngarasa sieun. Tudhiro dinasabkan oleh na'amil nawasib wawu. Dinasabkan oleh wawu. Berarti dinasabkan oleh an yang disimpan. Waktu dirol jaja'a asalnya wa antu dirol jaja'a. Contoh yang kedua, akal tu samaka. Saya memakan ikan. Watas roba laban. Beserta minum susu. Yang menjadi contoh watas roba. Asalnya wa antas roba labana. Kesimpulannya amil nawasib wawu menasabkan fi'il mudhari dinasabkan oleh an yang disimpan. Contoh yang pertama, latakun jaldan watudhiro jaja'a. Yang jadi contoh tudhiro. Contoh yang kedua, akal tu samaka watas roba labana. Yang jadi contoh watas roba. Sudah jang teruskan. Simpulkan dulu. Kesimpulan untuk bait yang pertama ini menjelaskan tentang amil nawasib wawu ya. Jadi wawu itu seperti fa dalam menjadi robit jawab. Kemarin fa itu menasabkan kepada fi'il mudhari ya apabila setelah jadi jawab tapi atau tolak ya, menasabkannya dengan an yang wajib disimpan. Nah, wawu juga seperti fa dalam artian menasabkan kepada fi'il mudhari dengan an yang wajib disimpan dengan syarat wawu ma in tufid mafhuma ma'a. Si wawunya itu mengandung makna ma'a atau tadi Pak Yai menjelaskan disebut dengan wawu ma'iyah. Jadi sekali lagi amil nawasib wawu berarti menasabkan kepada fi'il mudhari itu seperti fa dengan an yang wajib disimpan dengan syarat wawunya harus mengandung makna ma'a disebut wawu ma'iyah. Contoh dalam bait adalah lafaz la takun jaldan wa tudhirul jazaa ya. Di situ ada lafaz wa tudhiru fi'il mudhari yang dinasabkan oleh amil nawasib wawu ya. Dinasabkannya dengan an yang wajib disimpan. Wawu di situ mengandung makna ma'a atau wawu ma'iyah. La takun jaldan itu setelah nafi ya, adalah takun jaldan. Setelah nafi kemudian ada wawu ma'iyah. Tudhiro fi'il mudhari'nya dinasabkan, takdirnya wa antudhiro jazaa. Contoh yang lain, la ta'kul samaka la ta'kul as-samaka wa tasroba labana ya, takdirnya wa antasroba labana ya.
Jadi sekali lagi wau itu seperti pa dalam artian menasabkan kepada fi'il mudhari dengan an yang wajib disimpan. Syarat tambahan untuk wau, waunya harus mengandung wau makna ma'a atau disebut wau ma'iyah. Seperti itu. Sudah cukup. Kita lanjutkan pada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tamid sareng kedah tatagenan anjeun jazman kana jazm napi ilmu dore ba'da goirin nafyi dinasa ba'da liyan nafi intaskut upami miceun anjeun alfa'a kanapa robit jawab wal jaza'u bari ari jawab qad kusida eta nyata dimaksud itu jaza. Enggak sama-sama logatnya. Jadi kemarin menjelaskan wabak dapat jawabinapin awat otolabin mahdoeni an wasatruha hatmun nasob nusib nasob. Kemarin menjelaskan apabila pak menjadi jawab napi yang menjadi contoh kamari latadrib jedan pak ukrimaka membacanya harus dinasabkan. Yang kedua atau ba'da tolab. Ba'da tolab seperti kemarin atini pak ukrimaka. Setelah apabila pak jawab setelah nahi ya dan setelah tolab membacanya harus dinasabkan. Di dalam bait ini wa'tamid jajman maksudnya fi'il mudhari yang menjadi jawab itu membacanya harus dinasabkan apabila apa ba'da ghairi nafi apabila paknya itu bukan setelah jawab nafi. Jadi yang kemarin setelah jawab nafi sekarang bukan setelah jawab nafi. Ini paknya pak jawab yang bukan setelah nafi. Kalau kemarin menjelaskan pak jawab nafi membacanya harus dinasabkan atau jawab amar. Di dalam bait ini apabila paknya bukan setelah jawab nafi, fi'il mudhari'nya membacanya harus dijajemkan. Syaratnya intaskut alpa'a apabila membuang kamu alpa kepada jawab pak jawabnya dibuang wal jaja'u qad kusida dan fi'il mudhari itu menjadi jawabnya dimaksud. Maksudnya apabila fi'il mudhari jadi jawabnya yang bukan jawab nafi membaca fi'il mudhari'nya harus dijajemkan. Contohnya seperti jurni, jurni adalah fi'il amar, bukan jawab, bukan nahyi. Jurni, kamu harus berjarah nih kepada saya, menjadi contoh ajurka, saya yang menjadi ajurka. Ajurka adalah fi'il mudhari yang menjadi jawab dan paknya dibuang, pak ajurka asalnya, dan paknya dibuang. Setelah paknya dibuang fi'il mudhari'nya dijajemkan. Ini sulit
sedang membahas amil nawasib dinasabkan, tetapi ieu mah amil nawasib teh membacaan di bagaimana? Dijajemkan. Dijajemkan itu syaratnya ada dua. Pertama, apabila paknya bukan jawab nafi tapi jawab tolab, jurni ajurka. Yang kedua, syaratnya pak jawabnya dibuang. Karena pak jawabnya dibuang, fi'il mudhore'nya harus dijajemkan. Contohnya, jurni, kamu harus berjarah nih kepada saya, ajurka. Yang menjadi contoh ajurka. Ajurka, fi'il mudhore' itu dimaksud untuk jawab. Jadi maksudnya jawab fi'il mudhore' yang asalnya dinasabkan oleh pak, karena paknya dibuang, fi'il mudhore'nya harus dijajemkan. Syaratnya apabila paknya dibuang. Jadi kalau kemarin menjelaskan pak jawab setelah nahyi, setelah nafi, kalau di dalam bait ini jawab pak jawab yang bukan setelah nafi, bukan setelah nafi dan paknya dibuang. Apabila jawab yang bukan setelah nahyi dan paknya dibuang, fi'il mudhore'nya harus dijajemkan. Contohnya, jurni, kamu harus berjarah nih kepada saya, seharusnya pak ajuroka asalnya. Pak ajuroka, paknya dibuang, karena paknya dibuang, fi'il mudhore'nya harus dijajemkan, ajurka, jurni ajurka. Jadi yang jadi contoh ajurka. Ajurka fi'il mudhore' harus dijajemkan apabila pak jawabnya bukan setelah nafi, bukan setelah nafi dan paknya dibuang. Jadi ini sulit. Sulitnya lagi menjelaskan amil nawasib, tetapi amil nawasibnya dibuang pak. Karena amil nawasibnya dibuang, fi'il mudhore' yang menjadi jawab membacanya harus dijajemkan. Itamid jajman ba'da gueru jajmin. Pertama betna teh wa ba'da gueri nafi jajman itamid. Terus intaskut lamun membuang kamu alpa kepada pakna, wal jaja kod kusida, tetapi jawabnya itu adalah wal jajau. Itu bagusnya begini, wal jajau dan fi'il mudhore' yang menjadi jawab jengjang kod kusida dimaksud. Jadi fi'il mudhore' yang menjadi jawab membacanya harus dijajemkan apabila paknya dibuang dan jawabnya bukan setelah jawab setelah nafi. Bukan jawab setelah nafi berarti jawab kalau dalam contoh setelah fil amar, setelah tolab. Contoh kalau kemarin setelah fil mudhore' pan fil amar ge dinasabkan ya. Tapi karena ini mah paknya dibuang, karena paknya dibuang, fi'il mudhore' yang menjadi jawab, fi'il mudhore'nya membacanya harus dijajemkan. Contohnya jurni ajurka, yang menjadi contoh ajurka yang menjadi jawab fi'il mudhore' membacanya jajman i'tamid ba'da guerinapin. Jadi fi'il mudhore' yang menjadi jawab yang paknya dibuang dan fi'il mudhore'nya bukan setelah jawab nafi, fi'il mudhore'nya membacanya harus dijajamkan. Berarti ada 3 masalah kalau dengan bait yang kemarin. Bait yang kemarin apabila fi'il mudhore' setelah fi'il mudhore' menjadi jawab nafi, membacanya harus dinasabkan. Contohnya kemarin la tadrib jaidan fa ukrimaka. Yang kedua apabila setelah tolab jawabnya
membacanya harus dinasabkan. Contohnya i'tini fa ukrimaka. Di dalam bait ini apabila fi'il mudhari bukan setelah jawab nafi, fi'il mudhari dan paknya dibuang, fi'il mudhari'nya membacanya harus dijazmkan. Contohnya jurni ajurka, yang menjadi contoh ajurka jawab tolab itu ya, membacanya harus dinasabkan dan paknya dibuang. Ini apabila fi'il mudhari paknya dibuang dan menjadi jawabnya bukan nafi, fi'il mudhari'nya membacanya harus dijazmkan. Contohnya jurni ajurka. Sudah jengjang, sudah. Baik, kesimpulan untuk bait yang kedua ini menjelaskan tentang fi'il mudhari yang menjadi jawab bukan dari jawab nafi ya. Kemudian tidak menggunakan pak robit jawab. Kalau kemarin kan kalau jadi jawab itu harus menggunakan pak robit jawab ya. Kalau jadi kalau tidak menggunakan pak robit jawab, maka fi'il mudhari'nya itu harus dijazmkan. Kalau kemarin kan kalau menggunakan pak robit jawab itu harus dinasabkan dengan an yang disimpan. Ini mah fi'il mudhari'nya menjadi jawab, kemudian bukan jawab dari nafi, berarti dari tolak. Ini teh si fi'il mudhari'nya jadi jawab tolak, tapi tidak menggunakan pak robit jawab, maka itu harus dijazmkan. Contoh zurni azurka. Kalau menggunakan pa kan zurni pa azuroka, karena ada amil nawasim pa dinasabkan dengan an yang disimpan. Nah, kalau dalam contoh barusan zurni azurka, lafaz azur itu fi'il mudhari jawab dari lafaz jur, fi'il amar itu termasuk tolak ya, bukan nafi ya. Jadi syaratnya si yang membutuhkan jawabnya itu bukan nafi tapi tolak. Contoh zur itu amar itu termasuk tolak. Menggunakan jawab fi'il mudhari yang tidak menggunakan fa, maka fi'il mudhari'nya harus dijazmkan karena tidak ada amil nawasib ya. Fa-nya dibuang, berarti an-nya juga tidak ada gitu. Jadi zurni azurka, fi'il mudhari'nya harus dijazmkan. Bisa dipahami? Ya, sekali lagi, jadi kesimpulan bait yang kedua ini menjelaskan apabila fi'il mudhari menjadi jawab tolab lah, itu langsung ya, bukan nafi, menjadi jawab tolab, kemudian tidak menggunakan fa robit jawab, maka i'rabnya atau itu barisnya itu harus dijazmkan si fi'il mudhari. Seperti itu. Ya, sudah lagi. Nah, kita lanjut pada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu jazmin sareng ari syarat jazmna fi'il mudhari ba'da nahyin dinasaba dan nahyi anta doa eta yen nyimpen anjeun in kana lapad in qabla la dina sateu acan lapad la guna takholupin bari teu aya perbedaan yaqa'u anu tumiba itu takholub. Mangga sama-sama logatnya. Jadi ini menjelaskan tentang fi'il mudhari yang menjadi jawab harus dijazmkan. Tadi fi'il mudhari yang harus dijazmkan apabila fi'il mudhari menjadi jawab, jawabnya bukan setelah nafi.
di dalam bait ini akan menjelaskan fi'il mudhari setelah nahyi. Apabila fi'il mudhari setelah nahyi, syaratnya fi'il mudhari'nya dijazmkan, ada syarat. Apa syaratnya fi'il mudhari dijazmkan? Fi'il mudhari dijazmkan sama-sama sok. Fi'il mudhari dijazmkan. Syaratnya fi'il mudhari yang dijazmkan. Syaratnya fi'il mudhari yang dijazmkan. Anta doain. Anta doain. Qoblala. Qoblala. Sebelum la nahyi. Sebelum la nahyi. Harus memakai insartiyah. Harus memakai insartiyah. Duna takholufin yaqo. Duna takholufin yaqo. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Artinya kesepakatan ulama. Artinya kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama ahli nahwu. Apa fi'il mudhari harus dijazmkan? Setelah nahyi. Syaratnya fi'il mudhari dijazmkan. Sebelum la nahyi harus ada in. Fi'il mudhari membacanya harus dijazmkan. Setelah nahyi. Sebelum nahyi. Sebelum la nahyi. Harus memakai insartiyah. Sebelum la nahyi. Contohnya in la tadunu. In la tadunu minal asadi taslam. Yang menjadi contoh taslam harus dijazmkan menjadi jawab syarat sebelum la nahyi. Harus memakai an. Harus memakai insartiyah. Sebelum la nahyi. Contohnya illa tadnu minal asadi taslam. Yang menjadi contoh taslam fi'il mudhari dijazmkan menjadi jawab la nahyi. La sebelum la nahyi harus memakai in. Illa tadnu. Masalah pertama, fi'il mudhari harus dijazmkan apabila menjadi jawab bukan nafi. Contohnya jurni, ajurka. Masalah yang kedua, fi'il mudhari harus dijazmkan menjadi jawab nahyi sebelum la nahyi harus pakai in. Contohnya illa tadnu minal asadi taslam. Kesimpulannya bait pertama menjelaskan amil nawasib wawu. Wawu menasabkan
Syaratnya ada dua. Yang pertama harus mengandung makna ma'a atau wau ma'iyah. Contohnya latakun jaldan watu dirol jaja'a. Yang menjadi contoh watu diro. Bet yang kedua, fi'il mudhari harus dijazmkan. Yang menjadi jawab, syaratnya jadi jawab bukan setelah nafi dan paknya dibuang. Contohnya jurni ajurka. Masalah yang ketiga, fi'il mudhari harus dijazmkan. Fi'il mudhari menjadi jawab nahyi. Sebelum nahyi harus pakai insartiyah. Contohnya in latadnu minal asadi taslam. Sudah jengjang sok simpulkan 3 betannya. Bet yang pertama. Ya baiklah, kesimpulan dalam pertemuan kita kali ini tadi untuk bet yang pertama itu menjelaskan tentang amil nawasib yaitu waw sama dengan pak menasabkan kepada fi'il mudhari dengan an yang disimpan dengan syarat wawunya mengandung makna ma'a. Dalam contoh tadi la takun jaldan watu dirol jaza ya. Jadi sekali lagi wawu menasabkan kepada fi'il mudhari itu seperti fa ya. Seperti fa yaitu dengan an yang disimpan. Wawunya harus mengandung wawu makna ma'a atau wawu ma'iyah. Kemudian bet yang kedua, apabila fi'il mudhari menjadi jawab dari seliannya dari selain apa? Jawab nafi. Nafi ya. Jadi jawab tolak ya. Jadi jawab tolak. Maka fi'il mudhari'nya itu harus dijazmkan apabila paknya dibuang. Jadi tidak menggunakan pak robit jawab, kemudian bukan jawab nafi tapi jawab tolak. Maka fi'il mudhari'nya itu tidak dinasabkan tapi dijazmkan. Contoh zurni azurka. Nah, lafaz azur itu menjadi jawab dari lafaz zur. Zurnya bukan, tapi karena itu amar itu termasuk tolak. Kemudian dalam lafaz azurnya itu tidak memakai pak robit jawab, maka fi'il mudhari'nya itu dijazmkan. Kalau menggunakan pak robit jawab berarti disabkan. Zurni pak azuroka. Tidak menggunakan pak dijazmkan. Zurni azurka. Kemudian untuk bet yang terakhir itu sama membahas fi'il mudhari yang dijazmkan, yang menjadi jawab kemudian dijazmkan. Tapi ini mah jawabnya jawab nahyi ya. Kalau fi'il mudhari menjadi jawab nahyi, fi'il mudhari'nya harus dijazmkan dengan syarat sebelum la nahyinya itu ada insartiyah. Kalau tidak ada insartiyah berarti tidak dijazmkan, dirofakkan. Dijazmkan itu kalau ada insartiyah sebelum la nahyinya. Contoh in la tadnu minal asadi taslam. Yang jadi contoh itu lafaz taslam. Taslam itu dijazmkan. Kenapa? Karena jadi jawab nahyi, kemudian sebelum la nahyinya ada insartiyah, maka fi'il mudhari'nya dijazmkan. Kalau tidak ada in berarti dirofakkan. Misal la tadnu minal asadi taslamu ya. Kalau ada in berarti dijazmkan. In la tadnu minal asadi taslam. Bisa dipahami? Seperti itu. Udah cukup.
Sekian untuk pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya. Sebelum ditutup kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Amin. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Allah. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.